Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Mubarak Kota Blitar yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan di pagi ini, yaitu kajian kita tetap di hari-hari yang mulia. Ada hari-hari yang mulia di 10 yang awal bulan Dzulhijjah, juga ada 10 yang awal di bulan Muharram, Suro, ada akhir dari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ngasri wasaf'i wal watar. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh. Subuh itu adalah waktu manusia podo tangi, bangun tidur. Hewan-hewan juga bangun tidur. Waktu manusia yaitu istilahnya gumelar, jadi sumebar, tersebar di muka bumi untuk mencari keperluannya. Juga waktu hewan-hewan tersebar di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Juga waktu subuh mengibaratkan kita besok akan bangkit dari kubur, karena dilambangkan ketika subuh itu kita bangun dari tidur. Ada yang ke masjid, ada yang ke pasar untuk mencari keperluannya masing-masing. Walayali ngasrin, walayali lan pira-pira wengi ngasrin kang 10, demi 10 malam. Nah, 10 malam niku ada yang memberi makna ini adalah malam 10 malam bulan Dzulhijjah. Awal bulan Dzulhijjah sampai malam 10. Jadi 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah. Ada yang memberi makna yaitu awal bulan Muharram, yaitu bulan Suro, tanggal 1 Muharram sampai 10 Suro. Ada yang memberi makna yaitu malam 10 itu adalah akhir Ramadan, mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Itu semua adalah malam-malam yang mulia. Kaitannya menika dengan demi 10 malam yang mulia, ini termasuk tidak hanya malamnya tapi hari-hari di 10 malam ini sangat mulia sekali. Di antaranya pun qala ba'du ulama, sebagian ulama berkata, man shoma hadil ayam akramahu ta'ala bi ngasrati asya'a. Barang siapa yang mau berpuasa di hari-hari sing kabeh 10, maka Allah akan memberikan kemuliaan dengan 10 kemuliaan, 10 perkara. Jadi kita mau berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 arane puasa tarwiyah, tanggal 9 arane puasa ngarofah. Atau yang mau berpuasa yaitu di bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10, sing tanggal 9 arane puasa tasu'a, sing tanggal 10 arane puasa ngasura. Maka Allah akan memuliakan yaitu dengan 10 perkara. Yang pertama al-barakatu, yaitu Allah memberi berkah fi ngumri, dalam umurnya. Jadi umur itu kalau berkah itu akan selalu dalam kebaikan, wilek berkah. Tapi umur itu enggak berkah, itu tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Jadi berkah dan tidaknya umur itu nanti kita bisa melihat setelah kita mati. Jadi seperti ini dari mulai balik sampai
meninggal dunia itu ternyata umur itu banyak pahalanya, apa banyak siksane. Lek banyak pahalanya berarti umur itu berkah. Lah semoga kita ini diberi umur ki umur sing berkah. Jadi tiap waktu, tiap detik selalu ada pahala. Jadi selalu ada pahala. Jadi lek gelem berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Atau berpuasa tanggal 1 Muharram sampai 10 Suro, 10 Muharram, maka Allah akan memberikan kemuliaan, yaitu berkah dalam umurnya. Di 10 perkara. Yang pertama berkah dalam umurnya, lalu yang kedua wal ziyadah fi malihi, akan diberi tambah dalam hartanya. Harta itu tidak harus duit. Wong kadang-kadang kita itu tambah harta itu ya ndak kroso. Kesehatan itu ya harta yang sangat mahal, kesehatan itu. Kita itu diberi tambah sehat kadang-kadang ndak kroso. Bab Allah itu punya sifat yaitu Ar-Rahim, kasih sayang yang lembut-lembut. Sing sampai sing dikasih sayangi itu loh ndak kroso. Allah punya sifat Ar-Rahman, yaitu kasih sayang terhadap sesuatu sing gede-gede. Kita itu di omah wis apik. Ngono kuwi kadang-kadang enggak krasa. Jadi Ar-Rahman, nikmat yang besar-besar. Yang napa niku baik yang tampak ataupun tidak tampak. Ar-Rahim, nikmat yang kecil-kecil, yang halus, yang kadang-kadang kita itu tidak terasa. Jadi kita diberi nikmat sing halus, diberi awake penak, kadang-kadang enggak krasa. Awake penak nggih lari-lari malahan. Wae lek pas gering ben sehat. Ngoten, luwih sehat nggih lari-lari, golek keringet. Basa gering digawa ning rumah sakit. Seperti lek gering nggih mlayu-mlayu ben sehat. Terus lek sehat nggih ibadah ngoten. Jadi akan diberi tambah harta. Harta tidak harus kelihatan. Banyak harta kita enggak kelihatan. Panjenengan diberi putra-putra sing solih-solihah, sing berhasil, dunia akhiratnya itu pun itu adalah harta. Bisa juga itu karena panjenengan termasuk mau mengagungkan bulan-bulan hari-hari yang mulia, yang mulia yaitu 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. 1 Muharram sampai 10 Muharram. Lalu yang ketiga wal khifdzu fi ngiyalihi, akan dijaga keluarganya. Lek gelem mengagungkan berpuasa di hari-hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Dijogo keluargane. Lampuh lek jogo Gusti Allah piye? Ya mungkin oleh Allah selalu diberi keselamatan. Oleh Allah selalu diberi kesehatan. Mong yo lek kadung lara ki entake yo akeh lho, Pak. Jadi semuanya kita sandarkan pada Allah. Lalu yang ketiga wa takfiru sayyiatihi. Orang yang mau berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram, takfir li sayyiatihi, yaitu akan dihapus dosa-dosanya, kejelekannya. Jadi kejelekan kita, dosa kita itu tidak harus dengan istighfar, tidak harus dengan puasa Ramadan. Ada dosa sing akan hilang lek untuk berpuasa, yaitu di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Ngoten niku. Ada dosa sing bisa hilang lek nggih nyambut gawe. Itu ada. Enggak kena di istighfari ya, enggak kena. Yo enggak kena mek dingge panggah mek minta maaf sama istri sama anak, ini bapak belum bisa bekerja lagi.
isone ilang lek nggih bekerja. Ngoten. Karena Islam itu bangsa nglintuh lumuh ndak bekerja itu dilarang. Jadi kan bekerja. Jadi berpuasa di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram itu adalah termasuk menghapus dosa-dosa kita. Watat li hasanatihi akan ditingkatkan, ditikal-tikalnya kebaikane. Iki lek gelem puasa di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Wa tashil li sakarati mautihi. Termasuk lagi Allah akan memberi kemudahan yaitu ketika sekarat pati. Wong sekarat ki ora penak, wong sakarun iki maknane mabuk. Wong mabuk ki ndak eling. Dadi wong mati iki kadang-kadang roh-roh penak, mergo roh-roh nang swarga. Ngoten. Enak-enak roh-roh ki luwara kabeh bae nang neraka. Sekarat. Lek wis sekarat ini berarti roh wis katenggorokan. Di roh wis katenggorokan, lek roh wis katenggorokan, pintu tobat tertutup. Jadi pintu tobat tertutup itu ada sok menjelang kiamat ketika matahari terbit dari barat. Lawi sing roh adalah benjing panjenengan sing padha ngaji. Lah sing gak ngaji ndak ngerti, nyapa ya srengenge kok isuk kok metu kok kulon. Padahal pintu tobat sudah ditutup. Ana apa ya harus malih padha sruwegep ibadah, sruwegep salat. Terbit dari barat kayak selama 40 tahun ngono. Wong malah puas sruwegep padha ibadah iki ape kiamat lek. Tapi lek wong sing ngaji ngerti pintu tobat sudah ditutup. Justru malah iso istirahat layeh-layeh. Lah piye ngamal apik kok kan ya wis gak ditampa. Anoten. Nah, termasuk pintu tobat ditutup kalau ruh sudah sampai ke tenggorokan. Makanya orang itu kadang-kadang ibadahnya biasa. Tapi mau menjalankan yaitu ibadah sing sing gampang-gampang termasuk puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9, puasa di bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi kadang-kadang malah ngenak nih kita meninggal dunia. Lah sing abot-abot ruwono-ruwono kuwi kadang-kadang ki kamanungsan. Ngoten. Jadi ibadah kuwi yang kecil-kecil itu sering sering dilakukan. Itu akan menjadi kebaikan kita. Ngoten. Lalu selanjutnya wadhiya lidzulmati qabrihi. Orang yang membiasakan puasa tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 itu akan diberi cahaya besok di alam kuburnya. Ketika ada kegelapan kubur. Neng kubur iki ya enek ya peteng. Kubur iki peteng sing marai dadi padang iki amal kita. Neng donya ini bisa gelap, bisa terang. Yang menjadikan terang adalah amal kita. Pagi-pagi kita terang, berada di masjid, ngaji padang. Lek isu-isu ditagih bang titil, wis neng ati peteng. Isu-isu digoleki polisi, mambengi mergo ketangkep neng kono mlayu, wis peteng ati gak penak. Lek kita itu beramal baik, maka bumi itu akan kelihatan luas, jembar. Jadi hati kita tidak akan rupek, tidak akan sempit. Makanya ketika orang itu mau mengamalkan puasa bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, oleh Allah akan yaitu diberi cahaya supaya di alam kuburnya itu terang.
Mergo ya tanpa ndak ada lampu, tanpa bantal, tanpa kloso, omahe ra ana lawange, turu dhewe ra ana kancane. Kuwi nang kuburan. Di alam kubur sudah lain. Jadi kuburan kali alam kubur sudah berbeda. Dan di alam kubur ruh kita ada. Apa niku panggene rohe wong sing wis padha mati. Kuburan untuk mendem jasad. Dan akan selalu terkait. Orang mati itu ketika ruhnya disiksa, itu jasadnya ya katut loro, walaupun jasadnya sudah jadi tanah. Ngoten. Kaya wong ngimpi nih kalau, wong mati niku. Ngimpi nih kok, cetuk gendruwo, kayak sing cetuk roe, jasadnya katut kesel. Ngoten. Ngimpi cetukan setan ganteng bu, kuwi ya seneng, jasadnya melok seneng. Padahal sing ketemu ki roh kita. Ngimpi diuber-uber maling, jasadnya kesel. Itu rohnya itu loh ketemu karo setan sing bangsa maling. Seperti itu, berarti ada keterkaitan ruh dan jasad. Mulane lah kenapa kita kok kon ziarah kubur? Padahal kuburan ini kaya bangkai manusia. Itu karena ada kaitannya sik panggah sambung dengan rohnya. Ketika ruh mendapatkan kenikmatan, maka jasad yang sudah jadi tanah akan mendapatkan kenikmatan. Ketika ruh itu sengsara, maka jasad akan sengsara. Lalu dia nang kuburan, ya panggah ila ruhi, ila arwahi. Ora kok ila jasadil mauta, kepada tubuhnya mayit ndak. Ingat niku. Wa taskil limizanihi, mau berpuasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 akan memberatkan pada timbangan kebaikan kita. Jadi memberatkan pada timbangan kebaikan kita. Jadi orang itu akan ditimbang amalnya. Lek didelok amal niku lek dilakoni ilang. Tapi kok Allah menyatakan ada timbangan amal, ini adalah untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Umumnya menungso yang ditimbang berat jenis. Tapi besok di akhirat bukan berat jenis, tapi yang yang ditimbang adalah amal. Lah sing gelem poso akan diberi menika timbangan kebaikan sing abot. Lalu wan najatu min zarokatihi, akan selamat dari ondak-ondakane kiamat. Jadi ya ondak-ondakane neraka. Neraka ki duwe telondak. Lah telondake neraka ki ya neraka. Ngoten. Jadi napa niku enek neraka sair. Neraka sair iki dingge nyiksa wong sing gak tau ngaji. Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna min ashabis sair. Seandainya dulu kami mendengarkan ngaji atau gelem mikir belajar ngaji, ma kunna min ashabis sair, kami tentu bukan jadi penghuni neraka sair. Diselamat sangka napa niku sangka latare dina kiamat. Latare dina kiamat itu sangat menghebohkan. Semuanya dunia ini akan hancur. Bayangannya kan terus bulan ceblok nyeblokin manusiane kan kaya apa. Tapi kita akan diselamatkan. Wasu'udu ala darajatihi, orang akan ditingkatkan derajatnya ketika mau berpuasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Niku yang didhawuhi ngoten. Para Bapak Ibu,
Inal ikhtaro minasana salah sang asrotin. Allah memilih dalam 1 tahun, dipilih 10, dipilih 10 dalam 1 tahun. Yang pertama adalah al-ngasrul akhir min Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan, tanggal selikur Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini dipilih oleh Allah. Lima fi min barokati Lailatul Qadar, sebab selikur sampai akhir Ramadan itu ada berkah malam Lailatul Qadar. Ngoten. Mbuh tanggal selikur, mbuh 23, pos selawe, apa 17, pos 29, ngoten. Lalu wa asrul adha, 10 Idul Adha. Kenapa 10 Idul Adha? 5 fi min yaumil tarwiyah. Di dalam 10 Idul Adha, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada hari tarwiyah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah. Wa yaumi Arafah, ada hari Arafah tanggal 9. Wal adzoha, termasuk enek kurban. Ngoten, enek kurban. Sing kurban itu afdhalus sedekah. Utamane sedekah ki lek kurban. Mula sing topak ngaten, ketika panjenengan niku ajenge nyelameti keluarga, arepe sewonan, entake engko mesti 15 juta atau entake 20 juta. Niku luwung ditunda saja, ditunda terus pas ngaten iki ditukokne sapi. Sok pas Idul Adha disembelih dengan niat bahwa saya berkorban yang manfaatnya, barokahnya, pahalanya ku hadiahkan kepada keluargaku yang telah meninggal dunia. Jreng. Ngoten, mergo kurban niku pahalane dobel. Pahala kurban padha karo pahalane ngedum daging. Sing gak padha ki pahalane ngedum daging. Mergo kadang-kadang orang berkorban ada yang ambil 15 bungkus, ada yang 10, ada yang 5. Lah sing 5 ki pahalane akeh, mergo sing akeh sing disedekahne. Ya pokoknya mengambil daging kurban, panjenengan ketika berkorban boleh mengambil sepertiganya. Ukurannya boleh mengambil sepertiganya. Dene luwih titik, yo apik. Ngoten. Orang 7 berkorban, pahalanya korban sama karena melakukan perintah Gusti Allah. Tapi pahala ngedum daging enggak padha. Ngoten niku, pahala ngedum daging enggak sama. Tergantung dagingnya itu seberapa yang disedekahkan. Ngoten. Lamula termasuk ada waktu yang sangat mulia, yaitu di dalam bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, penyembelihan kurban, terus sampai tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, tanggal 13, terus maghrib kayak entek. Maghrib tanggal 13 Dzulhijjah itu adalah waktu penyembelihan kurban sudah habis, kecuali kurban nazar. Lek kurban sunah terus lali rung dibeleh, roro wis masuk waktu maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Dina tasek wis entek. Iki apik endi dibeleh karo ora? Apik enggak dibeleh. Lek cara dibeleh dadi sedekah biasa, bukan kurban. Lek pengen kurban ya ditunda tahun depan. Lah tahun yang pas kambing atau sapinya lali gak dibeleh, berarti jenengan ibadah kurbannya kosong. Lek kurban sunah, luwung ditunda untuk tahun depan, lek pengen kurban. Malah luwih gedine dipeni 1 tahun. Tapi lek kurban nazar, kurban wajib itu harus disembelih walaupun sudah di luar hari tasrek. Jadi kurban nazar, kurban wajib
Termasuk kurban nazar, kurban wajib adalah lek ada orang tua ketika akan meninggal dunia wasiat, "Nduk, aku solek mati belehno sapi sing regane 50 juta. Nggih kurban. Tak ngene sangu ning akhirat kono." Lah, bar wasiat terus meninggal dunia, maka jenengan wajib melakukan wasiatnya. Jadi jangan wajib melakukan wasiatnya, dan itu ketika wasiat itu panjenengan lakukan, maka panjenengan tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging kurban, mulai dagingnya, lulange, sungune, kukune, wulune, enggak boleh. Atau juga buntutnya nggih gandul kunci, tidak boleh. Ketika kurban itu kurban wajib atau kurban nazar. Ngoten. Jadi enek kurban niku di Idul Adha. Termasuk lagi di Idul Adha, 10 hari Idul Adha, wa talbiyah, ada bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, lek wong kaji nika. Wal haji enek haji. Kaji ki ya dinuju ning Gusti Allah untuk nglebur dosa. Lek kurban niki adalah untuk tulak balak. Kurban nggih tulak balak, dafmul balak. Jadi orang itu pasti punya cobaan, pasti punya enek bencana. Lah, supaya bencana itu tertolak dari kita, dari keluarga kita disuruh berkorban. Makna manfaat kurban untuk diri yang berkorban, untuk keluarga, ataupun untuk konco yang lain. Lek ngakekoh, wingi tebusan, wingi ngakekoh. Lek kurban nggih dafmul balak, tulak balak. Wal haji lan ibadah haji. Lah ngeten iki mulana bagi para bapak ibu keluarga Masjid Al Mubarak yang ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Lek ndonga pase ngeten iki no, mboten kok balik kaji. Lah wong beras wis dadi nasi lho. Panggane kono didongakne mugi-mugi dadi nasi, mugi-mugi dadi nasi. Ngeten iki pas urung kaji ndonga. Ketika kita akan makan, berdoa dulu. Ngoten. Bar mangan ndonga. Sing leres iki ya arepe budal kaji niki no. Karo pas kaji teng mriko. Lah wis balik iki mosok Allahumma ja'al hajjan mabruron wa sa'yan maskuron wa zanban magfuron wa tijaratan lang tabur. Ya Allah, jadikanlah menjadi haji mabrur. Wis balik. Wasakyan maskuron, perjalanan yang kau terima, wis balik. Wazan ban makfuron, dosa yang diampuni, wis balik. Jadi njaluk diampuni dosa iki ya ketika ibadah teng mriko budale ngoten. Ngoten niku makanya haji kuwi kon sing resik. Resik lahir batin. Utang-utange neng tanggane kon nyaur. Ngoten. Ben ndak dirasani ya nitik kaji ngono ki ya diutang 50.000 kok ya ndak kelingan. Dadi batin. Kuwi ben resik. Kita menghadap neng Gusti Allah ki kon sing resik. Mulane kita itu tidak boleh yaitu berbuat salah. Kita itu enggak boleh menganiaya berbuat salah pada yang lain. Wong Jumatan kuwi sing apik resik. Sadurunge budal Jumatan ki njaluk ngapura nang tangga-tanggane. Tapi kan kaji cilik. Kaji gede njaluk ngapura nang tangga-tanggane. Niku terus dicukupi. Keluargane dicukupi selama ditinggal neng Mekah. Kaji cilik Jumatan niku ya kudune njaluk ngapura tangga-tanggane.
Pak Haji Supri nggih nyuwun ngapunten kula badhe budal Jumatan. Niki mbok menawi gadah kelepatan kula nyuwun ngapunten. Kuwi kok kagek jenenge Jumatan. Napa? Loh, lah tangga-tanggane kan kadang-kadang sing disalahi kan yo ndak Jumatan. Jadi Jumatan itu kita jadi bersih. Arti dari Jumatan itu kan sambungnya hati neng Gusti Allah. Lah madhep neng Gusti Allah aja sampai duwe salah. Makanya Bapak Ibu ketika akan berangkat haji iki nglumpukne tanggane dijaluki ngapura. Sing apik jenengan gak nglumpukne. Justru lek ajeng bidal haji niku sowan ning mae tangga-tanggane. Karo nggawa sedekah. Yo iki enek dhuwit 200.000 tak nggih sedaya sampean. Lah, sampean ape nanti to yu? Aku ki ape budal ihram. Wes. Sing diwehi ya marem. Sing wehi entuk pahala. Waktu buyuta min abwabiha. Datangilah agama itu sesuai dengan pintunya. Jadi ngoten, sesuai dengan pintunya. Jadi piye to amprih agama ki diterima oleh Allah? Datangilah sesuai dengan pintunya, sesuai dengan anjuran Gusti Allah, sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi. Kadang ki malah arepe budal kaji golak karo tanggane ya enek. Kaji selama ning kono satru karo bojone enek. Enek ae ngoten niku. Dadi gelem-gelem ngomong iki wis kok blitar kene. Ngono ki ya enek. Nang kono satru wis. Ada lagi kaji. Kaji ki ning kono amen roh wanita kencing sambil berdiri. Ngono ki enek. Ya ceruwita to wenang kula niku teng mriko nyumerepi tiang setri ku mesti pipis karo nyincingne rok ngoten. Wah lek wong Arab ya putih-putih nggih tiange ayu-ayu ngoten lho. Wong kaji lho ning sanding Ka'bah roh wong nyincingne rok ini kan ngono ki ya wonge setengah kiai lho. Duwemen dadi kiai duwemen. Kaji ruwe ngoten niku. Isaroe. Oh, berarti niku seneng inceng-inceng. Seneng inceng-inceng. Niku lek budal rada sombong. Sejarahe ngoten manut tangga-tanggane budal rada sombong. Akhire cerita ngono kuwi diguyu tangga-tanggane. Ngoten. Ada. Ngono kuwi ada, ngoten. Nah kon bersih. Lah basa balik ya malih senengane dolan mae janda-janda. Wis judo marakno. Ngoten niku. Iki sarae ngoten niku. Lajeng wa anwa'il manasik termasuk pada 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu adalah ada macam-macamnya ibadah haji lan umroh, manasik haji enek umroh, enek penyembelihan hadyun, hewan hadiah sing teng mriku biasanya disembelih ketika akan pulang dari tanah Mekah. Terus nek jenengan kurban ngoten. Nabi dawuh innal ta'ala yubahi malaikatahu fayaqulu ungduru ila ibadi khaisu ja'u min kulli fajjin amik. Bahasanya Allah yubahi mamerne kepada hamba-hambanya. Mamerne napa nggih bahasa Indonesiane? Jadi Allah memamerkan pada hamba-hambanya ketika mereka datang di Mekah min fajjin amik dari penjuru yang sangat jauh.
enak ing Blitar, ada yang Masjid Mubarak. Neng kono basa kono ki gawe wangen-wangen ndak entuk. Pakaiane kaji itu adalah menunjukkan tawadhu. Mulane pakaiane ndak usah mewah-mewah. Panggah sing enggak berjahit. Ngoten. Cara kaji niku boleh pakai pakaian mewah-mewah. Bayu niku kaya madhab Bung Karno kalian. Jadi haji itu menunjukkan ketawaduan, yaitu andap asor, makanya pakaiane niku tidak berjahit. Ngoten. Jadi kan selalu andap asor. Makanya setelah pulang haji niku ya kon duwe andap asor. Wah, enak sing malah kemluwalet balik kaji. Niku mboten leres, jadi kan andap asor. Mergo dipamerne karo Gusti Allah, iki lho hamba-hambaku yang datang dari jauh saksan dengan keadaan rewok-rewok. Rewok-rewok niku ya keadaannya buluk. Gobron. Jadi gobron nggih menika bleduken. Jadi bleduken rewok-rewok. Tujuane napa? Lias hadu manafi'a. Tujuane panjenengan budal dengan banyak neng perjalanan akeh duit. Tujuannya di sana itu adalah supaya menyaksikan kemanfaatan. Ngoten. Jadi menyaksikan kemanfaatan. Nggih nglebur dosa. Dilambangne kalih balang jumroh. Niki dosa kula uncale kula tinggal teng mriki. Dosa kula tinggal teng mriki. Terus roh Hajar Aswad. Hajar Aswad itu lek cara sejarah. Makna wong India nyapa kok nyembah watu. India, Hindu, Buddha nyembah watu. Niku neng kitab kitab napa niku Tarikh Tasrek wa Falsafah. Bahasanya bahasanya Dewa Siwa. Iki sik enek kaitane karo watu sing neng Hajar Aswad. Iki makanya orang Hindu Buddha iki nyembah watu iki itu dewane iki enek kaitane sing neng jerone Hajar Aswad kono. Pokoke enek ngoten. Sehingga nyembah watu ngoten. Lek kula sami kan kon ngambu. Enggak disembah, enggak diibadahi ndak, tapi kita cium Hajar Aswad. Ngoten, mengambil berkah kok Gusti Allah. Tapi sing orang-orang sing duwe dewa siwa. Dewa siwa itu niku enek kaitane karo Hajar Aswad. Makna wong-wong Hindu Buddha nyembah watu, sembah. Ngoten lho. Lah jenengan sing ibadah haji teko kono sing diubengi ya watu, Ka'bah ya watu. Hajar Aswad ya watu. Ngoten. Kuwi secara kenapa orang Hindu Buddha kok nyembah batu? Kuwi ternyata ning sejarah ngoten. Enek kaitane karo Dewa Siwa sing ning Ka'bah mriku. Ngoten. Sing ning Hajar Aswad. Ishadu ya malaikati, hai malaikatku, saksikanlah. Ani qad ghafartu lahum, aku mengampuni dosa-dosa mereka yang ibadah haji. Ngoten. Jadi ibadah haji iki jane yo nggih nglebur dosa. Ya malakno nggih al hajjul mabruru laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kecuali surga. Lah haji mabrur terus piye? Setelah ibadah haji akan lebih baik. Sadurunge kaji cetil bar kaji loman. Sadurunge kaji ki kemluwelet terus bar kaji malih tawadhu. Iki ngoten. Sadurunge kaji ki napa niku
cetil terus malih seneng sedekah. Sadurunge kaji niku napa niku ndak tahu jamaah malih sregep jamaah. Iki bangsa ngoten niku. Wae nek bar kaji iki malah kecekel polisi mergo narkoba iki ya enek. Malah saiki sing disembah duduk Gusti Allah. Gawe dewa alam. Angger di tekoki ya terserah alam yang yang menentukan. Ngono ya enek. Dadi lek ibadah ki paling mek setengah tahun. Tak durunge ngoten srewegep, bareng terus dijak kaji, bar kaji ki dicekel polisi mergo napa niku narkoba di penjara ning Surabaya kono niku selama setahun mergo ditebus karo keluargane. Wah dadi kaji poan terus gawa di dhuwur gawe jubah lek nang masjid Jumatan bareng itu jarak 3 dina dicekel polisi ngono ya enek. Weh. Lah itu tidak kaji mabrur. Jadi kaji mabrur itu adalah dari tidak baik menjadi baik. Terus piwales yang di surga. Lajeng termasuk malih sing mulya adalah tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Ngoten. Mergo ada yaitu ada banyak berkah. Ngoten. Jadi banyak berkah di dalam bulan-bulan di dalam bulan Muharram. Tanggal 1 sampai tanggal 10 enek puasa Tasu'a, ada puasa Ngasura. Wonten tanglet monggo. Kalau niate damel nopo Arab nopo damel Jawa, Indonesia. Nah, di Indonesia ya niat dalam hati puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ngoten. Mangke lek tanggal 8 Dzulhijjah niat puasa tarwiyah. Jadi nawa itu sauma tarwiyati. Nah, saya niat puasa tarwiyah sunatan ta'ala sunnah. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah niat puasa Arafah. Jadi di Indonesia ini mesti tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah dan puasa dino Arafah sudah berbeda. Lek puasa dino Arafah kuwi ning Mekah ngriko. Sesuai karo enake wukuf ngriko. Tapi lek puasa Arafah niku tanggal 9. Ngoten niku. Yo niat puasa Muharram lek teng mriku napa niku pas 1 Muharram sunah. Wis ngoten mawon niku dilakoni kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Sampun siang. Napa? Nggih. Ngeten, puasa tarwiyah dan puasa Arafah itu untuk menebus dosa selama 1 tahun. Ngoten. Enek dosa tahunan sing bisa ditebus dengan Ramadan. Enek sing bisa ditebus dengan puasa tarwiyah, puasa Arafah. Iki ngoten niku. Enek sing bisa ditebus dengan puasa Muharram, puasa Tasu'a, puasa Ngasura. Wis sangke akeh kesalahan kita. Sangke akeh kesalahan itu sampai kita itu kadang-kadang karo dosane ndak ngerti. Ngoten. Batin wong iki kan ya wis dosa batin elek. Ya ngoten.
Ya dengan amalan-amalan. Jadi selama kita hidup, dosa kita ditebus dengan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Ingatkan. Lek amalan-amalan yang perintah dukun ini rasah gampang-gampang dilakoni. Perintah Nabi mawon. Nabi itu orang yang terbaik, turunannya terbaik. Turunannya Nabi sampai sekarang itu yang terbaik. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi-nabi turunannya terbaik Nabi Muhammad. Akhlaknya terbaik Nabi Muhammad. Ingatkan. Makanya lek gak manut Nabi Muhammad, yo masuk rugi. Ingatkan. Mekatan riyen beberapa ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina akhirin Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa aulatina wa jasadina wa amalina wa ammal kharokatina wa sakatina rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.